A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi 'allamal insana al-bayan wa 'allamal insana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, taufik inayahnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih pada anjuran istinja, masih pada bab istinja, yaitu kalau kemarin kita membahas tentang larangan-larangan dalam beristinja, maka sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang anjuran-anjuran dalam melaksanakan istinja. Anakku sekalian, inayah tentunya, taufik hidayahnya, Masya Allah, begitu luar biasa kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita semakin cinta mengkaji fikih ibadah ini, karena Masya Allah, tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, bagaimana aturan-aturannya dalam berkomunikasi dengan Allah sebagai hablum minallah, dan juga berkomunikasi dengan manusia sebagai hablum minannas, ini harus ada aturan-aturannya. Ketika tidak mengikuti aturan-aturan ini, maka ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Maka pola perbuatan kita ini adalah Masya Allah, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kalian, ya, guru-guru agama, Pak Ustadz Nakoi, kemudian Ustadz Andri Wahyudi, kami selalu mendoakan kalian bagaimana kalian memiliki ilmu ini, usul fikih ini, fikih aturan ini, supaya bisa disampaikan lagi kepada, tentunya kepada keluarga kalian, sanak saudara kalian, juga kepada halayak umumnya. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik Anda adalah Anda yang mengkaji Al-Qur'an kemudian mau mengajarkan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita. Ini yang perlu benar-benar, karena dasar cinta Allah itu dinyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai hamba-hambanya yang selalu melaksanakan pertaubatan atau minta ampun kepada Allah. Dan Allah juga menyintai mereka-mereka yang selalu membersihkan dirinya dengan istighfarnya, dengan taubat-taubatnya, dengan berwudu, dengan mandi janabah, mandi besar, dengan bertayamum dan lain sebagainya. Ini yang Allah cintai, karena semuanya akan sia-sia ibadah kita
Karena kata Nabi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahuran. Tidak akan diterima ibadah salat mereka yang tidak bersuci, mengandung najis, mutanajis, hadas, ya, besar dan kecil, maka ini adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku, mari kita mulai dengan yang pertama tentang anjuran istinja. Kita perhatikan di sini, ada di layar ini bagaimana anjuran istinja. Yang pertama-tama adalah kita baca doa sebelum masuk ke WC, sebelum masuk ke toilet. Bapak tambahkan lagi bahwa kalau larangan itu hukum fikihnya bertujuan kepada kalau tidak haram minimal makruh. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tetapi kalau makruh, ya dikerjakan tidak apa-apa, ya dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan itu lebih baik. Jadi kebalikan daripada sunnah. Jadi itu larangan berarti akan cenderung ke sana. Kalau nggak haram maka makruh. Hal-hal yang dibenci oleh Allah. Makanya kita diminta supaya kita jauhkan dari larangan-larangan daripada beristinja itu. Sedangkan anjuran cenderung kepada sunnah, cenderung kepada melakukannya mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi dia diberikan imbalan pahala. Ya, bertolak belakang dengan berseberangan dengan yang namanya makruh. Karaha yakrahu, dibenci oleh Allah, makruhan. Makanya tinggalkanlah suatu tindakan ibadah yang hukumnya makruh, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertama anak-anak sekalian, perhatikan. Kita baca doa sebelum masuk. Ya, sementara kita kalau sudah sudah di dalam WC sudah nggak boleh berdoa lagi. Boleh baca cuma di luar. Ini ada yang mengatakan demikian. Setiap anak-anak SMA 52 yang masih baru dari SMP, Bapak tanya, bagaimana hukumnya berdoa di kamar mandi? Wah, nggak boleh Pak, itu kan tempat najis. Nah ini hukum fikihnya nggak jelas ini. Padahal kata Nabi, ud'ullah ainama kunt, berdoalah di mana saja kau berada. Termasuk di WC. Di WC ya memang banyak setannya, kita harus banyak-banyak berdoa seperti itu. Di doa tentunya tidak memakai speaker. Doa dalam hati anak-anakku, seperti itu. Banyak-banyaklah zikrullah dimanapun kau berada, termasuk di kamar mandi, seperti itu. Karena banyak setannya di kamar mandi itu. Itu yang pertama anak. Yang kedua, Anda masuk dengan kaki kiri. Jadi kalau kita ke masjid, kita masuk pakai kaki kanan. Sedangkan di WC kita masuk pakai kaki kiri. Seperti itu. Dibalik. Tidak sebaliknya, jangan masuk pakai kaki kanan. Ya, kita baca doanya, baru kita masuk dengan kaki kiri. Yang ketiga tentunya memakai alas kaki. Tidak ada yang menjamin walaupun WC-nya itu, toiletnya itu adalah bersih sekali, tidak ada jaminan, nggak ada percikan najis di situ. Maka kita sebaiknya dianjurkan selalu memakai sandal.
Mungkin sandal ini khusus, spesial di kamar mandi saja, supaya kita keluar dengan kaki kanan, tidak membawa sandal lagi. Karena sandal itu khusus digunakan di kamar mandi, sehingga aman daripada percikan najis yang terjadi ketika kita itu mandi atau buang hajat, kencing yang kadang-kadang tidak tahu keluarnya. Maka ini akan mutanajis atau mengandung najis. Maka demikian kita menggunakan alas kaki, yaitu pakai sandal khusus untuk kamar mandi. Kemudian anak-anakku sekalian, posisi tidak berdiri. Jadi kita itu duduk. Tentang posisi duduk tidak berdiri ini akan kita bahas khusus pada sesi berikutnya, adab istinja, termasuk lafalnya, bagaimana praktek daripada doa-doanya, bacaannya. Kita bagi-bagi supaya tidak terlalu banyak pembahasannya dan banyak waktu yang kita gunakan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah baca doa istinja. Ini pun lafalnya, artinya juga Bapak akan sampaikan pada adab istinja, adab di kamar mandi, bagaimana kita istinja, bagaimana kita cebok, bagaimana aturannya, nanti kita akan bahas pada sesi ketiga. Anakku sekalian, berikut yang nomor 6, anjuran yang nomor 6, gunakan dengan tangan kiri. Tangan kanan kita memegang gayung, kemudian atau keran, sedangkan tangan kiri kita adalah menyentuh kemaluan dan dubur kita. Gunakan tangan kiri waktu membasuhnya, bukan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketujuh adalah keluar gunakan dengan kaki kanan, tidak dengan kaki kiri. Masuk dengan kaki kiri, tapi keluar dengan kaki kanan. Kemudian yang kedelapan adalah yaitu baca doa keluar WC. Kita baca doa keluar WC. Tentunya doa ini juga akan kita rampung, kita akan susun pada sesi ketiga. Bagaimana etika berdoa pada saat kita keluar WC. Ketika kita keluar dengan kaki kiri, dengan kaki kanan, maka kita baca doanya sebagai tanda syukur bahwa kita sudah selesai melaksanakan atau buang hajat atau menghilangkan penyakit kita. Kemudian berikutnya anak sekalian, anjuran supaya kita keluar dari WC itu agar supaya kita selalu bersuci, selalu kita berwudu. Maka kita berwudu dulu, baru kita keluar dari WC. Wah, bagaimana Pak kita baca doa berwudu di WC? Apa boleh Pak? Nah, ini persoalannya. Tadi saya katakan bahwa ud'ullah ainama kunt, berdoalah Anda dimanapun Anda berada. Tadi saya katakan tidak pakai speaker, tidak teriak-teriak, ya, tapi dalam hati. Zikir itu tidak dilarang dimanapun Anda berada. 24 jam non-stop Anda selalu zikrullah. Fazkuruni azkurukum fashkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Maka ketika kalian lupa kepadaku, aku pun akan lupa kepadamu. Fashkuruli wala takfurun. Syukuri nikmatku kepadamu. Jangan kau sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Tapi syukuri
sesuai dengan jalannya, sesuai dengan apa nikmat itu harus disampaikan sesuai dengan sasaran-sasarannya. Ini anak-anakku, sesi kedua tentang bagaimana kita itu berada di kamar mandi dalam rangka kita mengikuti larangan-larangannya. Yang kemarin yang sesi pertama. Sesi yang kedua, bagaimana kita ikuti anjuran-anjurannya. Anjuran-anjuran itu bisa berefek kepada fikihnya, hukumnya adalah sunnah. Lebih baik dikerjakan daripada tidak. Sehingga semua yang kita perbuat di dalam WC, di luar WC, selalu berniat semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya, sesi ketiga, kita akan berbicara tentang adab bersuci di kamar mandi. Bagaimana kiat-kiatnya supaya benar-benar apa yang menjadi harapan kita dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam penyakit yang kita idap, maka insya Allah memberikan kesehatan kepada kita karena kita selalu bermohon kepadanya, selalu berpasrah kepadanya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai mereka-mereka yang selalu berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan persoalan Anda, hidup Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, apapun persoalannya, bahkan bagaimana Anda menerima pelajaran, menerima apapun, itu serahkan kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan ilmu itu. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada Adam dan paham semua persoalan dunia ini. Langit dan bumi beliau hafal. Seperti itu. Mari kita mohon kepada Allah dengan barokah Nabi Adam, kita suruh Fatihah supaya kita diberikan kecerdasan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.